Om wilaheng astuna masidam sekaring bawana langgeng matur sembah nuwun buat semuanya. Terima kasih atas support dan dukungannya di channel ini. Semoga teman-teman semua selalu diberi keberkahan, diberi kemuliaan, serta diberi kelancaran segala usahanya dari Tuhan semesta alam. Pada kesempatan kali ini pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam, rasa hormat dan bakti kita kepada kedua orang tua kita, pada leluhur-leluhur kita, kepada sesepuh bini sepuh dan guru-guru kita juga yang telah memberi kita pencerahan dan juga pengetahuan kepada kita. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Kundalini. Apa sebenarnya Kundalini? Kundalini adalah satu titik yang berada di bawah tulang ekor kita. Sebenarnya itu adalah titik tumpu dari seluruh saraf pada tubuh. Di situ terjadi satu titik untuk semua jaringan saraf, yang semua itu akan ke otak melalui tulang belakang kita. Nah, di situ apabila kita mampu membangkitkan satu titik, yaitu titik Kundalini ini, maka seluruh saraf-saraf ataupun persendian kita akan dialiri seluruh energi. Nah, pengaktifan Kundalini ini harus 7 cakra menjadi satu untuk fokus kepada Kundalini. Karena Kundalini ini banyak juga sekarang yang lagi minat dengan yang namanya Kundalini. Itu sebenarnya energi dalam diri manusia. Ada sebuah energi yang di bawah itu adalah titik dasar dari seluruh energi, yaitu di Kundalini. Kalau di atas itu yang memegang peran dari seluruh peredaran, yaitu otak kita. Nah, di antara kedua ini harus terbuka antara yang bawah dan yang atas. Ini sebenarnya antara dua ranah, ada yang atas, ada yang bawah. Yang bawah Kundalini ini, yang atas adalah cakra mahkota ataupun cakra asna kita. Ini kan satu ruangan masalah, yaitu di kepala kita. Nah, yang di bawah itu Kundalini dan cakra dasar. Ini sebenarnya juga satu ruangan, cakra dasar dan Kundalini. Nah, seorang yang sudah terbuka cakra dasarnya itu akan lebih cepat membuka Kundalininya. Apalagi sudah menguasai 7 cakra, itu akan lebih gampang lagi membuka yang namanya Kundalini ini. Nah, dari teman-teman yang harus diketahui, Kundalini ini juga apabila terbuka, ini segala saraf-saraf kita ataupun urat nadi kita yang mengalir beribu-ribu urat nadi dalam tubuh kita ini akan seperti terprogram kembali. Makanya seseorang yang jatuh kena tulang ekornya itu pasti beberapa tahun kemudian ada yang lumpuh, ada yang stroke, karena di situ adalah tumpuan urat nadi saraf seluruh tubuh. Makanya harus hati-hati. Ini juga titik lemah manusia, paling lemah, karena itu di situ ada penumpang dari kedua kaki. Sebenarnya titik paling lemah, tapi energinya luar biasa apabila aktif, dan efeknya juga sangat luar biasa. Apabila Kundalini ini terbuka, energi ataupun kebangkitan energi dalam tubuh manusia itu akan sangat dirasakan, sehingga energi-energi spiritual itu seperti terdongkrak kembali. Di situ juga nanti akan memiliki ketenangan jiwa, memiliki kenyamanan dalam hidup, memiliki program-program baru, kesadaran yang luar biasa, serta memiliki kecerdasan pikiran yang di atas rata-rata. Sebenarnya di situ kuncinya ada. Kalau di bawah ada Kundalini, kalau yang di atas yaitu cakra mahkota ataupun cakra asna kita.
Jadi itu yang harus dipahami. Itu sebenarnya mengaktifkannya pun juga tidak terlalu ribet, cuma harus sering dijalankan, harus rutin dilakukan, agar sesuatu itu kalau kita telaten, kita sering menjalankan, itu juga nanti akan terbiasa dan akhirnya juga memahaminya. Makanya titik kundalini itu ada di tulang ekor kita. Nah, itu mengalirnya melalui tulang punggung kita. Makanya itu penyangga dalam hidup kita. Makanya orang kalau kena tulang ekornya, itu semua saraf yang berada di tulang punggung itu, makanya itu peredarannya lewat situ, alur itu, jalurnya, jalan tolnya di situ. Dari belakang sini sampai otak belakang kita. Nah, ini sebenarnya aliran yang di belakang ini adalah aliran dari kundalini ini. Kalau yang di depan ini dari cakra kita. Nah, kalau yang depan ini sudah terbuka, otomatis untuk membuka yang belakang ini pun juga mudah. Makanya cara membukanya pun lebih simpel daripada membuka cakra, karena cakra ada 7 titik yang harus difokuskan. Kundalini ini hanya 1 titik, yaitu di tulang ekor kita. Di saat ini terbuka, maka yang dirasakan itu aliran energi di tulang punggung kita, naik sampai ke otak kita. Itu seperti memprogram kembali, ataupun sesuatu yang selama ini mungkin belum normal, itu nanti akan terbuka dengan sendirinya apabila kita memang benar-benar fokus membuka kundalini kita. Disatukan antara rasa dan kekuatan pikiran, difokuskan di tulang ekor, diniatkan dengan ketulusan, dengan niat tekad untuk membuka yang namanya kundalini. Nah, situ nanti akan sampai rasakan di saat habis pernapasan atau apa, sampai akan merasakan aliran. Itu tanda terbukanya. Dan juga bagi orang efeknya yaitu dia tidak memiliki kesadaran diri yang tinggi, motivasi yang tinggi dalam hidupnya, memiliki semangat baru, badan seperti dialiri energi baru, pemikiran lebih tenang, jauh dari stres, kurang dari penyakit, bahkan bisa menghindari berbagai macam penyakit, dan memiliki rasa cinta ataupun kesadaran terhadap orang lain yang lebih tinggi. Nah, ini sebenarnya efek apabila kundalini itu terbuka. Makanya kita harus aktifkan, karena itu penting untuk tubuh kita. Selain cakra, ada kundalini. Di saat keduanya terbuka, itulah yang dinamakan kesempurnaan spiritual dalam diri kita. Tetap yang memprogram antara cakra dan kundalini adalah pusatnya tetap di pikiran kita. Makanya kita harus pinter menggunakan kekuatan pikiran kita untuk diri kita sendiri dulu. Sebelum kita memprogram orang lain, kita program diri kita sendiri, kita benahi diri kita sendiri agar kita lebih mapan dalam hidup kita, lebih terarah hidup kita, dan kita bisa menentukan jalan hidup kita dan ritme hidup kita. Bila ditopang dengan kekuatan cakra dan energi dari kundalini, ini nanti hidup akan terasa lain, karena kita selalu memiliki perputaran energi yang normal. Itu sebenarnya tentang kundalini. Makanya jangan takut untuk meditasi, lakukan, dan jangan ribet-ribet, cari sesuatu yang simple, yang sekiranya mudah dipahami dan mudah dikerjakan, agar kita mendapatkan hasil yang maksimal. Karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita harus memahami sesuatu yang akan kita kerjakan tersebut. Nah, ini semoga bermanfaat. Ini tentang kundalini. Nanti tata caranya akan dikasihkan, bagaimana cara mengaktifkan kundalininya. Semoga teman-teman semua
kita kembali ke diri kita sendiri, kita menyadari apa yang ada dalam diri kita sendiri agar kita bisa menentukan ritme kehidupan kita untuk menjadi yang lebih baik ke depannya serta memberi kebaikan untuk orang lain. Salam Rahayu, 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 Sagung Dumadi.